Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Iza Krisanto Siombing dengan NIM 1302 21308. Di sini saya akan memaparkan dokumen yang saya handle dalam kuliah manajemen proyek IT Prodi RPL. Di sini saya akan menjelaskan pertama dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan untuk proyek kami sendiri sini itu untuk eh, pengadaan dari proyek yang ingin kami buat dalam aplikasi software yaitu bernama Ayo Lapor, di mana aplikasi ini berbasis aplikasi pelaporan pelecehan seksual. Untuk proyek dari proyek ini sendiri itu Telkom University dengan target utama dalam proyek ini yaitu mahasiswa, dosen, dan kemahasiswaan. Untuk tabel pengadaan sendiri sini yang kalian perlukan yaitu ada Figma untuk membuat prototipe dari aplikasi Lapor. Estimasi waktunya itu 1 bulan dengan biaya 200.000, lalu hosting domain itu estimasi waktunya itu 1 tahun dengan biayanya 1 juta, lalu Trello itu untuk mengatur kerja tim itu waktunya 1 bulan dan biayanya 300.000, lalu Google Meet Premium dengan waktu 3 bulan dan biaya 500.000. Jadi totalnya itu ada sebanyak 2 juta. Lalu mungkin itu untuk dokumen pengadaan. Kita lanjut ke dokumen project cost. Untuk dokumen project cost sendiri di sini itu ada cost estimation, baseline, dan monef. Untuk cost estimation sendiri kami membuat perhitungan di mana kami mengestimasikan biaya yang kami perlukan itu sebesar 18.670.000. Di mana biaya-biaya tersebut kami bagi kembali mulai dari activity requirement, activity design, activity development, dan activity testing, dan activity documentation. Untuk di requirement dan preparation itu ada project manager, sistem analis, dan biaya operasional. Di mana untuk project manager 1 orang, sistem analis 1 orang, dan biaya personalnya 1 unit. Untuk rincian biayanya itu sebesar 8.700.000. Lalu untuk kegiatan kedua yaitu desain, di mana di sini ada UI UX designer dan juga ada project manager yang ikut berpartisipasi. Di mana UI UX designernya 1 orang dengan rincian biaya yang dibayarkan pada UI yang diperlukan UI UX designer itu 1.800.000. Lalu project manager di sini kami buat biaya untuk 170.000 biaya khusus. Beda lagi untuk yang lain-lainnya. Jadi total untuk kegiatan kedua untuk desain itu sebesar 1.970.000. Lalu untuk kegiatan ketiga itu development itu untuk programmer, mana programmer itu kami hargai dengan 100.000 per hari, lamanya 27 hari, dan totalnya itu 2.700.000. Lalu ada lead developer eh, sebesar 200.000, di mana lead developer akan membantu atau berkoordinasi dengan programmer selama 2 hari. Jadi total untuk kegiatan ketiga itu 2.900.000. Untuk kegiatan keempat itu testing, ini hanya memerlukan tester, itu 1 orang dalam kurun waktu 19 hari. Di mana per harinya itu 100.000, maka totalnya itu 1.900.000. Lalu untuk kegiatan kelima itu adalah documentation, di mana di sini ada project manager yang handle documentation tersebut. Project manager di sini juga kami berikan um, harga 3.200.000 karena documentation itu udah masuk ke bulan akhir. Jadi project manager menerima upahnya. Maka untuk untuk subtotal dari kegiatan 5 itu 3.200.000, maka untuk cost estimation-nya dari semua subtotal yang terkumpul itu kami jumlahkan dapat 18.670.000. Lalu masuk ke baseline atau pembagian secara rincinya sesuai dengan WBS. Di sini untuk activity requirement atau activity pertama itu di kami buat dalam kurun bulan, di mana activity pertama ini dikerjakan dalam bulan pertama. Yaitu mulai dari menentukan kebutuhan secara rinci hingga mengidentifikasi stakeholder terkait. Itu lalu merancang arsitektur sistem dan melakukan pemrograman sistem itu dilakukan pada bulan pertama. Rincian biayanya ada pada tabel berikut. Lalu untuk activity kedua yaitu activity design itu mulai dilakukan dari minggu ke-6. Minggu ke-6 di mana pada desain ini kami membaginya menjadi dua-dua task dengan pembagian waktunya itu dua hari pengerjaannya. Lalu kami membuat biayanya itu 200.000. Jadi untuk minggu ke-6 sendiri itu ada melakukan pekerjaan mulai dari membuat desain login mahasiswa hingga membuat desain dashboard form mahasiswa. Lalu minggu ke-7 itu mulai dari membuat desain dashboard dosen wali sampai eh, desain halaman review lapor dosen wali. Lalu untuk minggu ke-8 itu membuat desain halaman review lapor kemahasiswaan, halaman riwayat lapor mahasiswa, desain halaman riwayat review lapor dosen wali, desain halaman riwayat review lapor kemahasiswaan, lalu desain halaman
berita mahasiswa dan desain halaman berita dosen wali. Lalu lanjut ke minggu ke-9 itu pembuatan minggu ke-9 itu pembuatan desain halaman berita kemahasiswaan, lalu desain halaman setting mahasiswa sampai desain halaman setting kemahasiswaan. Jadi untuk aktiviti kedua atau aktiviti desain itu selesai pada minggu ke-9. Lalu untuk kegiatan ketiga yaitu development, yaitu kami membaginya juga dalam dua task. Namun pengerjaannya itu kami bagi dalam tiga hari. Lalu biaya yang kami buat di sini itu 600.000. Untuk development sendiri itu dimulai dari minggu ke-6 juga. Minggu ke-6 di mana untuk minggu ke-6 itu yang dikerjakan adalah membuat login mahasiswa dan membuat login dosen wali. Lalu masuk minggu ke-7 itu membuat login kemahasiswaan sampai membuat dashboard home kemahasiswaan. Lalu minggu ke-8 itu membuat halaman lapor mahasiswa sampai membuat halaman review lapor kemahasiswaan. Lalu masuk ke ke-9. Minggu ke-9 sendiri itu melakukan pembuatan halaman berita mahasiswa sampai pembuatan halaman setting mahasiswa. Lalu di minggu ke-10 itu membuat halaman setting dosen wali dan membuat halaman setting kemahasiswaan. Untuk aktiviti ketiga itu berakhir pada minggu ke-10. Lalu selanjutnya itu pada aktiviti testing, pengujian. Aktiviti testing sendiri itu dimulai dari minggu ke-7, di mana aktiviti testing ini juga kami buat dalam dua task, dan waktunya itu udah 2 hari, dan biaya yang kami buat di sini itu 300.000. Untuk minggu ke-7 sendiri itu kegiatan yang dilakukan adalah testing login mahasiswa sampai testing dashboard home mahasiswa. Untuk minggu ke-8 itu melakukan testing pada dashboard home dosen wali sampai melakukan testing pada halaman riwayat lapor mahasiswa. Untuk minggu ke-9 juga itu melakukan testing halaman riwayat review lapor dosen wali sampai sampai melakukan testing halaman berita dosen wali. Lalu itu untuk minggu ke-10 itu melakukan testing halaman berita kemahasiswaan sampai melakukan UAT, User Acceptance Testing. Namun untuk UAT sendiri itu tasnya beda sendiri karena hanya melakukan testing pada user acceptance yang memerlukan user. Untuk biayanya sendiri juga kami bedakan yaitu hanya sebesar Rp150.000. Untuk activity testing sendiri itu selesai pada minggu ke-10. Lalu masuk ke activity documentation yaitu activity kelima. Di sini kami bagi menjadi satu-satu task saja, di mana untuk aktivitas kelima ini itu dimulai dari minggu ke-11, di mana minggu ke-11 itu melakukan kegiatan finalisasi laporan proyek hingga mengevaluasi kinerja proyek. Lalu lanjut ke minggu ke-12 itu melakukan kegiatan survei kepuasan pelanggan sampai analisis keberhasilan proyek. Di sini biayanya 150.000 kami buat. Nah, dan ini semua kami mendapatkan total keseluruhan dari biaya-biaya yang telah kami bagi secara rinci ini itu sebesar 17.200.000. Di mana itu berbeda dengan cost estimation. Dan untuk di sini ada total dari kegiatan untuk bulan pertama itu sebesar 6.400.000. Untuk minggu ke-6 1 juta, minggu ke-7 2.200.000, minggu ke-8 3.300.000, minggu ke-9 2.200.000, minggu ke-10 1.350.000, minggu 11 450.000, dan minggu ke-12 itu 300.000. Dan di sini semua terkumpul totalnya 17.200.000. Untuk Monef sendiri juga kurang lebih sama dengan baseline. Bedanya pada Monef itu ada EV dan AC-nya. Lalu ada persenan komplit dari tiap-tiap task. Jadi dari tiap-tiap task ini atau kegiatan-kegiatan yang kami bagikan secara rinci sesuai dengan WBS itu kami buat 100%. Dan untuk EV dan AC-nya itu memiliki total yang sama dengan PV. Mana untuk PV 17.200.000, di sini juga AC-nya sama 17.200.000, begitu juga dengan EV-nya. Jadi eh, dari baseline dan Monef ini kami menyimpulkan kalau berbeda dengan estimasi yang kami siapkan sebelumnya, di mana pada estimasi itu sebesar 18.670.000, sedangkan pada baseline dan Monef itu memiliki hasil yang sama yaitu 17.200.000. Jadi setelah dilakukan pembagian secara rinci sesuai dengan WBS, biaya yang kami perlukan dengan estimasi itu memiliki selisih sebesar 1.470.000. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan dari dokumen yang saya handle sesuai dengan kemampuan saya. Apabila ada kesalahan kata, kiranya dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.